Sensasi seperti akan pingsan, sempoyongan, dan terkadang pandangan pun rasanya seperti berputar, seperti kaki tidak napak dan berasa di atas perahu. Sensasi ini yang sangat menakutkan dan horor banget menurut saya. Sensasi seperti kehilangan keseimbangan dan seperti akan jatuh atau bahkan pingsan. Saya bukan ahli, saya bukan pakar, saya hanya orang yang pernah mengalami keluhan anxiety GERD dan juga psikosomatis. Dan pada video kali ini saya akan membahas sebenarnya kenapa hal itu bisa terjadi, mengapa kecemasan menimbulkan gejala-gejala ini, kelingan dan kehilangan keseimbangan tubuh, dan apakah itu benar-benar berbahaya, dan yang lebih penting, bagaimana cara menghilangkan gejala-gejala tersebut sehingga kita dapat kembali normal. Jadi jika kamu benar-benar kesulitan dan merasa kewalahan untuk mengatasi sensasi kelingan sempoyongan ini, semoga dengan adanya video ini bisa mengedukasi dan membantu keluhan-kelingan yang sedang kamu rasakan. Saya sendiri dulu setiap hari mengalami keluhan ini, kelingan yang berasa hampir 24 jam, dan saya mengalaminya selama 1 tahun lebih. Sensasi ini benar-benar terasa sangat menyiksa dan sangat menjengkelkan, sehingga menurunkan kualitas dan produktivitas saya. Saya selalu ketakutan ketika akan bepergian keluar rumah, karena pikiran tidak tenang dan selalu memikirkan bagaimana jika terjatuh atau pingsan di jalan. Terus bagaimana jika tidak ada yang menolong, bagaimana penilaian orang lain terhadap saya nantinya, dan masih banyak pikiran negatif yang hadir di kepala karena kelingan ini. Jadi teman-teman bisa simak video ini dengan seksama agar paham mengapa ini bisa terjadi. Tapi sebelum kita membahasnya, penting untuk memahami cara kerja kecemasan. Kecemasan pada dasarnya bermuara pada apa yang kita sebut dengan respon fight or flight, atau dalam bahasa Indonesianya respon melawan atau lari, atau bisa disebut juga mode bertarung. Nah, ini adalah respon bawaan yang dimiliki setiap manusia. Respon ini dirancang untuk aktif pada saat ada ancaman, menyiapkan tubuh kita agar siap melawan atau berlari. Bayangkan ketika kamu berhadapan dengan harimau, atau jika kamu sedang dikejar anjing tetangga. Kamu pun pasti akan merasa terancam dan berusaha untuk bertahan hidup dengan cara melawan atau dengan menghindari dengan berlari. Jadi yang terjadi adalah ketika kita berada dalam situasi terancam atau menegangkan, tubuh akan otomatis merespon dan mempersiapkan diri untuk bertahan hidup dari ancaman. Dan dari beberapa sumber yang saya dapatkan, pada saat berada dalam mode ancaman ini, tubuh akan mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini dihasilkan untuk mempersiapkan diri melawan dan menghadapi hal yang dianggap sebagai ancaman. Saat merasa terancam, bagian otak akan otomatis menyalakan alarm tubuh dan memicu kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon adrenalin bersamaan dengan hormon kortisol. Hormon adrenalin akan meningkatkan detak jantung, sedangkan hormon kortisol akan meningkatkan gula dalam aliran darah sehingga otak dapat bekerja lebih efektif dan tubuh bisa menghasilkan lebih banyak energi. Hal itu tentu baik dan sangat berguna jika benar-benar dihadapkan dengan ancaman yang nyata. Karena hormon yang keluar itu pun sangat berguna untuk memberikan energi pada tubuh kita untuk melawan atau lari sekuat tenaga jika dalam kondisi terancam seperti dikejar anjing atau akan berhadapan dengan harimau. Tapi untuk yang mengalami kecemasan berlebih ini, di sekitaran kita itu tidak ada ancaman yang nyata. Ancaman ini hanya ada dalam pikiran. Pikiran kita menganggap dan membuat ada ancaman. Dan meskipun tidak ada ancaman yang nyata di depan kita, yang dimana ancaman itu hanya ada dalam pikiran kita, ternyata otak dan tubuh juga merespon otomatis dengan mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol. Pada saat hormon itu keluar, ada beberapa organ yang bereaksi, seperti jantung berdetak lebih cepat, dan karena merasa jantungnya berdetak lebih kencang dan merasa tidak normal, kadang reaksi ini juga yang dianggap sebagian orang yang mengalami gangguan kecemasan dikaitkan dengan sakit jantung. Hal ini juga yang kadang menambah kecemasan semakin bertambah. Padahal jantung yang berdetak atau berdegup lebih cepat ini dikarenakan reaksi dari hormon adrenalin untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan otot, dan merangsang tubuh untuk membuat gula yang akan digunakan sebagai bahan bakar menjadi energi. Selain detak jantung yang lebih cepat, kemudian sensasi lain yang membuat semakin cemas seperti kaki yang terasa lemas. Kaki menjadi lemas ini dikarenakan adrenalin juga. Pada saat adrenalin mengalir ke seluruh tubuh, darah akan mengalir ke tempat-tempat vital untuk bersiap menghadapi potensi ancaman. Pengalihan aliran darah ini yang menyebabkan sensasi lemas atau berat pada kaki. Kemudian nafas juga lebih cepat. Hal ini untuk meningkatkan oksigen dalam darah. Semua hal itu bagus dan berguna jika memang benar dalam kondisi terancam, guna mempersiapkan tubuh dalam menghadapi ancaman nyata untuk persiapan bertarung. Tapi yang terjadi adalah ketika seseorang mengalami kecemasan, yang dimana merasa ada ancaman dan ancaman ini hanya ada dalam pikirannya, kita akan mulai bernafas lebih banyak. Sekarang, yang terjadi adalah kelebihan oksigen justru menyebabkan pusing, perasaan tertekan, dan muncul kelingan karena bagian tubuh yang mengatur keseimbangan juga terganggu. Dan setelah munculnya beberapa respon otomatis tersebut, kita kemudian semakin takut terjadi sesuatu dengan tubuh karena merasa ada yang salah dengan keadaan fisik sendiri. Panic attack pun kadang terjadi dalam kondisi ini. Mekanisme keamanan atau respon fight or flight yang dirancang untuk melindungi kita dari ancaman nyata kini berubah menjadi sumber ketakutan. Ketakutan itu sangat terasa karena memiliki gejala yang bersifat fisik, sangat terasa di tubuh. Hal itu juga yang kadang membuat saya kewalahan karena ada sensasi yang rasanya seperti akan pingsan. Di sini ketakutan, kecemasan itu mulai menjadi-jadi karena kita semakin melawan dengan menolak tidak ingin pingsan. Tapi ternyata penolakan ini juga yang justru membuat respon bertarung atau fight or flight ini bertambah semakin kuat karena merasa semakin banyak ancaman yang dibuat oleh pikiran kita. Dari takut pingsan lah, takut sakit jantung lah karena detak jantung terasa sangat kencang. Kemudian muncullah pikiran negatif baru.
Bagaimana jika saya pingsan? Bagaimana jika saya ini? Bagaimana jika saya ini itu? Bagaimana kalau bla 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 bla? Intinya akan banyak pertanyaan yang keluar mengenai kondisi tubuh kita. Dan ini memicu kecemasan semakin bertambah yang membuat sensasi akan semakin terasa. Ketika mengalami hal seperti ini, mungkin yang menjadikan kita sangat ketakutan adalah perasaan takut pingsannya. Karena saya pun seperti itu. Saya sangat takut sekali akan pingsan. Tapi setelah saya mencari informasi, saya menemukan fakta menarik mengenai pingsan. Pingsan terjadi karena tekanan darah rendah. Ketika tubuh memiliki tekanan darah rendah, tubuh tidak memiliki cukup pasokan darah yang mengalir ke otak. Ketika otak tidak memiliki suplai pasokan darah yang cukup atau tekanannya rendah, maka terjadilah pingsan. Pada saat pingsan kan, tubuh tergeletak di tanah, yang memungkinkan tubuh menjadi tegak lurus dengan tanah. Jadi kondisi tubuh ketika pingsan adalah kaki sampai kepala rata, sejajar gitu. Hal ini ternyata juga sebuah mekanisme tubuh agar aliran darah kembali mengalir dan lancar ke otak. Tapi ketika kita cemas, yang ada tekanan darah kita justru naik. Jadi kemungkinan untuk pingsan sebenarnya lebih kecil karena tekanan darah yang naik ketika cemas. Yang berarti ada lebih banyak darah yang mengalir ke kepala. Mungkin hal ini bisa menjawab banyak pertanyaan kenapa kita sering merasa ingin pingsan ketika cemas tapi nggak pernah pingsan-pingsan. Tapi kenapa sensasi kelingan ini terasa setiap hari? Sensasi ini terus ada karena kita terus waspada setiap waktu, setiap detik. Tubuh terus waspada, terus dalam mode bertarung atau fight or flight yang terus mengeluarkan hormon stres. Kita terus menolak sensasi itu hadir, tidak mau sensasi itu ada. Karena sensasi itu benar-benar sangat tidak mengenakan di badan. Dan ternyata penolakan ini yang justru akan membuat sensasi terus-menerus berdatangan. Fokus pada kecemasan dan ketakutan hanya akan memunculkan beberapa rentetan sensasi yang terus berulang. Ketika cemas akan muncul kelingan. Ketika kelingan akan muncul cemas. Hal itu akan terus berputar seperti lingkaran setan dan jika terus terjadi, tubuh pasti kewalahan yang menyebabkan beberapa gangguan. Cara mengatasi hal ini cukup dengan menyadarinya bahwa semua reaksi fisik itu adalah hasil dari respon kecemasan. Contohnya, ketika detak jantung cepat pada saat cemas, ternyata itu hanya respon tubuh. Ketika cemas, jantung memang berdetak lebih cepat. Nafas terasa cepat juga ternyata respon tubuh pada saat cemas. Hal itu normal jika memang ada bahaya nyata yang mengancam. Karena untuk mempersiapkan tubuh untuk memasok energi lebih agar siap melawan dan lari bahkan bertarung. Tapi pada kenyataannya pada saat cemas, yang ada energi ini tidak disalurkan, tidak terpakai, tidak ada monster, tidak ada harimau, tidak ada anjing. Jadi apa yang harus dilawan? Mau lari? Lari dari apa? Karena di sekeliling pun tidak ada yang harus dihindari. Hal ini yang memunculkan beberapa gejala di tubuh. Tubuh kelebihan energi. Tubuh pun menjadi tegang dan lelah. Dan muncullah kelingan. Jadi solusinya apa? Agar energi yang berlebihan itu tersalurkan, kamu harus bergerak. Jangan malah berdiam diri. Kebanyakan dari kita yang mengalami sensasi ini adalah selalu mengurung diri. Hanya terfokus kepada sensasi yang pada akhirnya hanya akan memunculkan pikiran negatif lainnya berdatangan. Yang kemudian menjadikan beban pikiran dan menambah perasaan cemas. Buatlah jadwal setiap harinya untuk melakukan olahraga seperti jalan-jalan santai meskipun di depan rumah. 10-15 menit cukuplah. Waktunya bebas, tapi lebih bagus pagi hari. Pada saat ada matahari pagi. Sinar matahari selain memberikan vitamin D juga dapat memberikan hormon serotonin. Hormon ini penghasil perasaan bahagia. Tujuannya selain memperlancar peredaran darah dengan olahraga kecil dengan jalan kaki, kamu juga mendapatkan hormon bahagia ini. Dengan meningkatnya hormon serotonin yang didapat dari paparan sinar matahari, diharapkan dapat menekan hormon stres yang ada pada tubuh kamu. Oke, mendengar ini pasti sekarang pikiran kamu mulai berisik dan timbul kecemasan. Mendengar pernyataan di mana kamu diharuskan olahraga, kamu mulai takut untuk melakukan olahraga meskipun hanya jalan kaki di sekitaran rumah. Karena ada ketakutan, rasa kelingan akan muncul pada saat melakukan olahraga meskipun jalan kaki. Otak kamu menciptakan ketakutan kembali, dan kamu mulai ketakutan sendiri dengan hal itu. Dan justru rasa takut inilah yang memicu mode tempur kembali aktif. Maka untuk awalan kamu harus paksakan latihan olahraga meskipun hanya jalan kaki. Pada situasi ini, cara paling efektif untuk melawan ketakutan adalah mendatanginya. Jadi dipaparkan dengan ketakutan itu biar terbiasa. Kalaupun ada rasa kelingan, ya udah gitu, saya emang lagi cemas. Rasa cemas tuh emang gini bikin kelingan. Jadi ngobrol aja gitu sama diri sendiri. Saya gitu sih, jadi untuk meyakinkan diri aja dan menyadari kalau cemas memang seperti itu sensasinya. Jadi benar-benar harus dipaksakan. Kemudian mulailah menjalani aktivitas fisik seperti nyapu, ngepel, atau sekedar mencuci piring. Lakukan itu terus setiap hari agar kamu nggak rebahan terus. Rebahan bikin overthinking yang membuka jalan kecemasan muncul. Dengan melakukan aktivitas fisik ini diharapkan untuk melatih pikiran fokus ke apa yang sedang kita lakukan. Jadi tidak terfokus ke sensasi melulu. Selain itu juga dengan aktif bergerak bertujuan agar otot-otot yang tegang mendapatkan kembali kekuatannya. Saat kelingan datang, apa yang harus dilakukan? Kalau saya nih, pertama sadar dulu aja. Kayak gini nih. Oh ya, saya kelingan nih. Ini otak lagi cemas. Ya udahlah, cuma sensasi doang. Kayak gitu aja sih cara menyadarinya. Intinya menyadari kalau ada kelingan itu pasti lagi cemas. Ini juga mungkin yang disebut merubah pola pikir. Agar kita lebih sadar, itu hanya sensasi gitu. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan, ketika cemas nafas akan semakin cepat dan kadang membuat nafas kita tidak beraturan yang kadang bisa membuat sesak. Jadi cobalah untuk mengatur nafas dengan pernafasan dalam dan memperlambat nafasmu. Caranya adalah dengan pernafasan perut. Oke, langsung praktek aja agar kamu tahu cara mengambil pernafasan dalam dengan perut. Pertama, letakkan tangan kamu di perut. Setelah itu tarik nafas menggunakan hidung selama 4 detik dan alirkan ke perut. Rasakan perut kamu mengembang. Nah, kamu udah berhasil nafas dengan perut. Kemudian
tahan nafasnya selama 5 detik, dan buang nafas melalui mulut selama 7 detik sambil merasakan perut mengempis. Mungkin di luaran sana juga banyak informasi mengenai teknik pernafasan lain dengan hitungan yang berbeda. Tapi itu mah bebas, kalau teman-teman punya teknik hitungan sendiri ya nggak apa-apa. Kalau saya pakai teknik 457, 4 detik menarik nafas, 4 detik tahan, dan 7 detik hembuskan. Dengan teknik pernafasan dalam ini cukup membantu untuk mengaktifkan saraf parasimpatis untuk merelaksasi tubuh. Dan ketika bernapas, kamu bisa memfokuskan pikiran kamu ke keluar masuknya nafas. Fokus ke hanya keluar masuknya nafas, jadi rasakan nafas masuk dan rasakan nafas keluar. Dengan memfokuskan keluar masuknya nafas, diharapkan agar pikiran kamu teralihkan. Yang tadinya fokus ke sensasi, jadi fokus ke nafas, agar tidak memicu kecemasan lainnya. Selain itu, cara keluar dari lingkaran setan ini adalah belajar dengan membuat respon baru mengenai kecemasan. Salah satunya dengan penerimaan. Menerima semua sensasi yang hadir. Seperti yang kita tahu, lawan dari penolakan adalah penerimaan. Dengan mengubah respon yang ada pada pikiran dan otak kita, diharapkan kita bisa mengatasi kecemasan dan sensasi-sensasi yang bermunculan pada fisik. Di lain waktu, mungkin saya akan membuat video mengenai cara membuat respon baru untuk keluar dari lingkaran ini. Jadi teman-teman subscribe dulu aja dan pantengin channel ini. Jadi kesimpulannya, sensasi kelingan ini ada karena kecemasan. Jadi fokuslah untuk belajar mengontrol respon kecemasan-kecemasanmu. Karena kecemasan mengaktifkan alarm respon fight or flight yang mengeluarkan hormon stres. Karena kalau kita fokus menyembuhkan kelingan tapi masih ada cemas, kelingan itu akan tetap ada. Ini bertahap, tidak instan.